إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah terhadap Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salah satu daripada tujuan rumah tangga yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita semuanya adalah terciptanya sakinah, mawaddah warahmah. Jadi orang berumah tangga itu harapannya atau cita-citanya, keinginannya itu adalah terbentuknya rumah tangga yang berisi dengan nuansa sakinah, mawaddah warahmah. Itulah pencapaian yang kita harapkan dan itulah tujuan mulia daripada rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayat liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah Ia ciptakan dari diri kalian pasangan hidup litaskunu ilaiha, agar kalian memperoleh ketenangan di dalamnya. Ketenangan atau sakinah itu bisa bermakna keharmonisan, ya, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dijadikan di antara kalian itu cinta serta kasih sayang. Inna fi dzalika laayat, sesungguhnya hal itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah liqaumin yatafakkarun, bagi kaum yang mau berfikir. Jadi itulah rumah tangga yang diharapkan, ya. Tiga hal yang selalu diidam-idamkan, yang selalu dicita-citakan oleh setiap orang, yaitu agar rumah tangganya bahagia, cinta dan kasih sayang yang terus berlangsung, tidak pernah luntur, tidak pernah lekang, walaupun sudah mengalami kedewasaan.
udah tua. Ya. Namun dalam perjalanan berumah tangga tentu akan dialami berbagai macam ujian. Tidak ada satupun rumah tangga kecuali dia akan diuji. Dan ujiannya macam-macam. Dan itulah memang yang akan dialami oleh setiap orang. Tidak ada satu rumah tangga kecuali dia akan diuji. Dan dunia ini penuh dengan ujian. Ya. Ad-dunya darul ibtila wal imtihan, kata ulama. Dunia ini negerinya ujian dan cobaan. Al-ibtila bil khair wasyarr. Ada kalanya ujian itu berupa kebaikan, ada kalanya berupa keburukan, kekurangan, penderitaan, kesusahan. Dua-duanya ujian. Persoalannya adalah banyak orang yang ketika diuji dia tidak sanggup mensikapi ujian-ujian tersebut, dan kemudian rumah tangganya pun berakhir dengan perpisahan, bercerai. Namun tidak jarang juga kita saksikan orang-orang yang sanggup melampaui ujian tersebut. Ya, dia akan mengatasi ujiannya, dia bisa menyelesaikan ujian-ujian itu, dan dia selamat. Rumah tangganya pun juga selamat. Dalam rumah tangga ada hak dan tanggung jawab yang tidak boleh diabaikan. Ya, hak dan tanggung jawab yang tidak boleh diabaikan, sehingga ketika orang berumah tangga dia harus memiliki kesiapan. Kesiapan yang paling utama adalah kesiapan mental. Ya, karena untuk mensikapi ujian-ujian tadi, dia butuh mental yang kuat dan kokoh. Oleh karena itulah ketika kita berumah tangga harus diawali dengan memiliki pendamping yang cakap, pendamping yang saleh, pendamping yang saleh. Karena orang tidak akan sanggup menghadapi ujian kalau dia tidak memiliki iman, bukan orang yang soleh. Ya, dia harus mengawali rumah tangganya dengan mencari pendamping yang saleh atau yang salihah. Oleh karena itulah maka Rasul mengatakan, tunkahul mar'atu li arba' limaliha wali jamaliha wali hasabiha wali diniha fadfar bidatid din taribat yadak. Ya, menikah itu kata Rasulullah SAW motivasinya 4. Orang menikahi wanita itu, perempuan itu motivasinya ada 4. Karena melihat hartanya, karena melihat kecantikannya, karena melihat keturunannya. Carilah yang agamanya baik. Carilah yang agamanya baik, taribat yadak, maka engkau akan selamat. Jadi itulah motivasi manusia ketika mereka ingin berumah tangga. Ada kalanya semata-mata melihat kekayaannya, tanpa melihat akhlaknya, tanpa melihat kepribadiannya. Ya, ada kalanya yang dia lihat kecantikannya belaka, semata-mata kecantikan yang dia lihat, tidak peduli apakah dia itu ya maksiat, ahli maksiat, tukang berbuat dosa, nggak peduli.
Ada kalanya dia melihat faktor keturunan. Ya. Dan yang terakhir kata Rasulullah SAW, seseorang menikah karena melihat dinnya, agamanya. Ini yang paling utama, yang paling berharga. Ketika seseorang menikahi wanita yang salihah, berarti dia telah mendapatkan anugerah separuhnya agama. Separuhnya agama, kemudian selanjutnya adalah berlangsung ketika dia berumah tangga untuk melengkapi, menyempurnakan imannya tadi. Sebagaimana saya katakan tadi, dalam rumah tangga itu ada hak dan tanggung jawab yang harus ditunaikan. Jika sekiranya pelaku dalam rumah tangga tersebut bukan orang yang beriman, bukan orang yang memahami syariat Allah Subhanahu wa taala, sulit baginya untuk menunaikan hak dan kewajiban tersebut. Ya. Yang terjadi adalah kezaliman demi kezaliman. Ya. Lisan yang tidak terjaga, lisan yang tidak terpelihara, dan berbagai macam kerusakan lainnya. Oleh karena itulah ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kewajiban seorang suami terhadap istrinya itu apa?" Rasul mengatakan, "Antut'imaha idza ta'imta." Kau berikan makan kepadanya sebagaimana kau makan. Wa taqsuha idza tasaita. Kau berikan kepadanya pakaian sebagaimana kau berpakaian. Wala tuqabbih, jangan kau jelekkan dirinya. Wala tadribil wajah, jangan kau pukul mukanya. Ya, wala tahjur illa fil bait, tidak berpisah kecuali dalam rumah. Ini tidak dapat ditunaikan dengan baik dan benar kecuali siapa? Orang-orang yang memang mendalami agamanya, berusaha menegakkan, melaksanakan syariatnya sesuai dengan petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepadanya. Karena kita sudah sering menyaksikan betapa ketika rumah tangga tanpa pondasi yang kuat dan kokoh pemahaman terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala berakhir di tengah jalan. Itu sudah banyak sekali. Rumah tangga yang pada akhirnya harus berakhir di tengah jalan. Karena mereka tidak memiliki kesiapan iman, kesiapan mental untuk mensikapi berbagai macam ujian dalam rumah tangganya tersebut. Ya. Satu hal yang tidak bisa diabaikan adalah kewajiban suami dan istri, terutama suami, orang tua, memelihara dan menjaga keluarganya dari azab api neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Hai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka jahanam. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW. Rasulullah SAW orang yang mulia dan didampingi oleh orang-orang yang mulia. Ya, Rasulullah SAW orang yang mulia di dunia ini. Enggak ada yang lebih mulia dari Rasulullah SAW. Dan seluruh istrinya orang-orang yang mulia. Mereka menjadi istri Rasulullah di dunia dan menjadi istri Rasulullah di akhirat nanti. Sehingga seluruh istri Rasulullah tidak boleh dinikahi oleh siapapun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah? Rasulullah SAW orang yang lembut, orang yang lembut,
tidak pernah Rasulullah SAW berkata-kata yang kasar, mencaci maki, menghina para istrinya. Ya, tidak pernah. Sekalipun Rasulullah SAW berkata-kata yang kasar, menghina, memaki, mencaci maki para istrinya. Bahkan Anas bin Malik mengatakan, aku membantu Rasulullah SAW selama 10 tahun. Tidak pernah dia berkata-kata yang kasar kepada Anas bin Malik. Tidak pernah mengatakan, ya Anas, kenapa engkau lakukan ini? Tidak pernah. Ya, aku bergaul dengan Rasul, kata Anas bin Malik. Aku hidup bersama Rasul. Aku membantu Rasul. Tidak pernah Rasulullah SAW berkata-kata yang kasar kepada aku, mengatakan sesuatu. Ya Anas, kenapa engkau lakukan ini? Kenapa engkau berbuat begini? Tidak pernah. Subhanallah. Apatah lagi terhadap keluarganya. Ya, Rasulullah orang yang sangat lembut. Suatu hari Rasulullah SAW mendatangi rumah Aisyah dalam keadaan lapar. Sedangkan Aisyah ketika itu hanya memiliki 2 butir kurma yang pada akhirnya ia peruntukkan bagi sahabiah yang membawa anaknya dalam keadaan nangis. Sampai kurma itu pun dimakan lahap olehnya, 2 butir kurma, dan orang itu pun pergi. Ketika Rasul datang, wahai Aisyah, ada apa lagi di rumah Aisyah? Tidak ada ya Rasulullah. Idzan kalau bikin aku berpuasa. Aisyah radhiyallahu anha pernah menepak, apa menepak itu? Hah? Istri Rasul yang lain membawa makanan, kemudian ditepis oleh Aisyah radhiyallahu anha, semua makanan berantakan. Kemudian Rasulullah SAW memunguti makanan satu persatu. Ya, dan dia katakan Aisyah sedang cemburu. Bagaimana kelembutan Rasulullah SAW yang ia terapkan dalam rumah tangganya? Rasul menerapkan hadis yang mengatakan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang di muka bumi ini, maka yang di langit akan menyayangi kalian. Man la yarham la yurham. Barang siapa tidak pernah menyayangi, dia tidak akan pernah disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah orang yang begitu lembutnya. Begitu juga dalam dakwahnya. Ya, dengan para sahabat yang bahkan kelembutan Rasulullah SAW dirasakan oleh musuhnya sekalipun. Itu Rasulullah SAW. Kelembutan itu ia terapkan dalam rumah tangganya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Adakah kelembutan itu kita terapkan dalam rumah tangga kita, kepada keluarga kita, istri kita, anak-anak kita? Dan ini merupakan upaya kita untuk memberikan tuntunan yang baik kelak bagi keluarga, ya, bagi istri serta anak-anak kita, agar mereka kelak terhindarkan dari azab api neraka. Modal dasar kita kelembutan. Karena tidaklah kelembutan itu melainkan dia akan menghiasi manusia, ya, dan tidaklah kekasaran itu melainkan akan merusak manusia itu sendiri. Rasulullah SAW dikenal sebagai orang yang sangat adil. Itu Rasulullah SAW, dia adil kepada seluruh keluarganya. Ya, dalam hal pembagian waktu dan segala hal, Rasulullah SAW sangat adil kepada keluarganya, pada para istrinya. Setiap hari Rasulullah SAW berkeliling
yang membagi waktunya untuk para istrinya setiap sore hari. Rasulullah SAW membagi waktunya untuk para istrinya. Tidak ada yang terlewatkan, kecuali kalau seandainya ada yang mengatakan, sudahlah ya Rasulullah, seperti Asma mengatakan, ya Rasulullah, sudahlah, waktuku aku berikan kepada Aisyah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW setiap pagi dia mengelilingi istrinya untuk memberikan pengajaran agama kepada mereka. Setiap hari Rasulullah SAW berkeliling ke rumah-rumah istrinya untuk memberikan pengajaran agama kepada mereka. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW upaya dia untuk memelihara, menjaga keluarganya dari azab api neraka Jahannam. Dia alokasikan waktu setiap hari mengajarkan agama kepada keluarganya. Ya, dalam perkara-perkara manhaj, dalam perkara-perkara akidah, dalam perkara-perkara ibadah, dalam perkara-perkara akhlak, dalam perkara muamalah, Rasulullah SAW siapkan waktunya berkeliling ke rumah isinya masing-masing mengajarkan agama. Kita berapa jam yang kita siapkan waktu kita untuk memberikan pendidikan pada keluarga kita? Berapa jam? Berapa jam yang antum siapkan waktu antum untuk mengajarkan istri, mengajarkan anak-anak agama mereka? Ya, mengamalkan tadi surah At-Tahrim ayat yang ke-6 tadi, ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka Jahannam. Berapa jam dalam satu hari kita alokasikan waktu untuk berikan pengajaran kepada mereka? Atau kita tidak mengajarkan? Kita tidak pernah mengajarkan agama kepada mereka. Ya, kebanyakan manusia sibuk dengan dunia. Antum sibuk dengan dunia. Setiap hari antum bekerja. Ya, mungkin berangkatnya dalam keadaan gelap. Sedangkan mereka, anak-anak kita masih tidur, dan pulang kembali ke rumah kita masih tidur juga mereka. Weekend sibuk dengan dunia. Ya, atau mungkin kita disibukkan juga dengan pekerjaan, dengan lembur dan lain sebagainya, karena kita mengharapkan uang lebih di tempat kita bekerja, sehingga kita abaikan kewajiban kita, ku anfusakum wa ahlikum nar. Kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad SAW, ya, mengaku ahlu sunnah yang senantiasa hidup di atas sunnah, mengamalkan sunnah, tentunya ini sunnah Rasul yang harus kita lakukan, upayakan. Bagaimana kita berusaha mendidik anak-anak kita, keluarga kita, sebagaimana Rasulullah SAW melakukan hal itu setiap hari. Beliau berkeliling ke rumahnya, istri-istrinya masing-masing memberikan pengajaran agama kepada mereka. Dan ini bukan tanggung jawab yang ringan, ya, bukan tanggung jawab yang ringan, ya akhi. Kelak di hari kiamat kita akan diminta tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas kepemimpinannya di hari kiamat nanti. Dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Seorang istri bertanggung jawab sepenuhnya terhadap rumah tangga suaminya. Istri bertanggung jawab sepenuhnya terhadap rumah tangga suaminya. Artinya apa? Kalau kita sudah menyadari bahwa kita bertanggung jawab sepenuhnya pada keluarga kita untuk membebaskan mereka, menghindarkan mereka dari api neraka Jahannam, realnya adalah
kita harus menjadi guru yang baik, tauladan yang baik bagi seisi rumah tangga kita. Ya, kita harus menjadi guru yang baik, tauladan yang baik terhadap seisi rumah tangga kita semuanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hal yang patut untuk kita tunaikan. Ya, hal yang patut untuk kita tunaikan, ku anfusakum wa ahlikum nar, menjaga diri kita dan keluarga kita dari azab api neraka jahanam. Yang pertama yang harus kita awali, upaya kita kepada keluarga kita, ya, memperkenalkan kepada mereka, mengajarkan kepada mereka tentang akidah yang sahih, akidah yang benar, akidah yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Lihatlah para ulama, ya, para salafus saleh, bagaimana mereka mengajarkan agama itu kepada anak-anak mereka, dan itu dimulai sejak mereka masih kecil. Bahkan ketika masih dalam kandungan pun kita harus sudah memulainya. Ya, ketika masih dalam kandungan pun kita harus sudah memulai. Dengan bagaimana caranya? Dengan memberikan nutrisi-nutrisi yang baik, yang halal dan baik. Ketika istri kita mengandung, jangan sampai kita suapi istri kita dengan makanan yang haram, dari jalan yang haram, yang kita peroleh dari yang haram. Itu harus kita sudah mulai. Kenapa? Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, yang halal dan tayyib, yang halal dan baik, yang halal lagi baik. Sudah kita mulai. Ketika anak kita dalam kandungan kita memberikan nutrisi makanan yang baik kepada istri kita agar bisa diserap juga dengan baik oleh anak kita tersebut, sehingga begitu lahir, ya, anak kita lahir, maka tentunya kita harapkan dia dalam keadaan fitrahnya terjaga, ya, dan sejak dia lahir kita harapkan dia tidak diganggu oleh syaitan, ya, tidak dalam bisikan-bisikan syaitan, tidak dalam ajakan-ajakannya syaitan. Itu kita harapkan. Umur 3-4 tahun kita sudah mulai menanamkan akidah kepada mereka, memperkenankan tentang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Tentu sesuai dengan usia mereka. Kita boleh bertanya kepada mereka, Allah berada di mana, nak? Misalnya, Allah berada di mana, nak? Apa jawabannya? Kita dengarkan jawabannya. Ya, kalau dia menjawab Allah berada di mana-mana misalnya, kita luruskan jawabannya. Tidak, nak. Allah berada di langit. Dia jauh dari makhluknya, sebagaimana ulama mengajarkan, dan itu terus kita tanamkan. Allah berada di langit, tidak pernah turun ke dunia. Ya, kita kisahkan di masa Rasulullah SAW ada seorang sahabiah, kisahkan pada anak kita, seorang sahabiah yang kerjanya menggembalakan kambing. Ya, pekerjaan dia sebagai seorang budak, dia gembalakan kambing majikannya. Suatu hari kambing itu, beberapa ekor kambing diterkam oleh serigala, sehingga membuat majikannya ini marah kepadanya dan kemudian memukulinya. Setelah dipukuli, budak ini
ya, di majikannya pun menyesalinya. Dia menyesali kenapa telah memukuli budaknya tersebut dan berkeinginan untuk membebaskannya. Ya, berkeinginan untuk membebaskan budak tersebut untuk menjadi orang yang merdeka. Maka kemudian diadukanlah hal itu kepada Rasulullah SAW. Diadukan kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, mana budak itu? Panggil dia. Dipanggillah budak itu menghadap Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Dia bertanya kepada budak ini, Aina Allah? Aina Allah? Allah berada di mana? Ya. Jawabannya adalah Allah fis sama. Allah berada di langit. Allah berada di langit. Ba'inun min khalqihi, jauh dari makhluknya. Dia jauh dari makhluknya. Kemudian Rasul bertanya lagi kepadanya, Man ana? Saya ini siapa? Budak menjawab, Anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Apa kata Rasul sudah itu? A'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan wanita ini. Bebaskan budak wanita ini. Fa innaha mu'minah, karena dia seorang mukmin. Seorang mukmin ditandai dengan memahami secara baik dan benar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu berada di langit, jauh dari makhluknya, tidak pernah dia turun ke dunia. Coba antum sekarang tanya kepada orang-orang, Allah di mana? Banyak orang yang nggak ngerti, banyak orang yang nggak paham. Ya Allah di mana-mana. Ya, Allah berada di mana-mana. Allah turun ke dunia, bisa saja Allah turun ke dunia. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Betapa banyak kita saksikan orang-orang yang karena pengaruh-pengaruh, ya, media-media, pengaruh film, pengaruh tontonan-tontonan, atau pengaruh orang-orang yang jahil, sehingga mereka tidak faham, tidak mengerti bahwasanya Allah bersemayam di atas arsy, dia jauh dari makhluknya. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah berada di arsy-Nya, ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, dia tidak sama dengan makhluknya, dia maha mendengar lagi maha melihat. Tapi begitu banyak orang Islam yang tidak faham, yang tidak mengerti. Ini yang paling pertama dan utama yang harus kita sampaikan kepada keluarga kita, istri kita, serta anak-anak kita, pemahaman terhadap akidah yang sahih, akidah yang benar. Memahamkan pada mereka sebagaimana hal ini dilakukan oleh para ulama terdahulu kepada keluarga mereka, kepada istri mereka, dan kepada anak-anak mereka. Akidah yang sahihah, akidah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika orang menjawab dengan jawaban yang benar, Rasul mengatakan, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Dia seorang mukmin, ditandai dengan apa? Memahami tentang akidah yang sahihah, akidah yang benar ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari akidah yang sahihah inilah nanti akan memancar, ya, pengajaran-pengajaran yang lain. Ketika Rasulullah SAW mengutus Abu Dzar ke negeri Yaman, ya, apa yang Rasul sampaikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari? Jika engkau telah sampai di tanah mereka, engkau akan menjumpai ahlul kitab
al-Yahud wan Nasara. Ya, ajarkan kepada mereka kalimat la ilaha illallah. Ajarkan kepada mereka kalimat la ilaha illallah. Syahadah an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadah, kesaksian bahwa tidak ada ilah yang patut untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan Muhammad adalah Rasul dan utusan Allah. Artinya apa? Ajarkan tauhid kepada mereka, kata ulama. Ajarkan tauhid kepada mereka. Sebelum kita mengajarkan yang lain, ajarkan tauhid terlebih dahulu. Baru setelah itu, jika mereka telah paham, mengerti, sampaikan kepada mereka kewajiban mereka untuk menunaikan sholat yang 5 waktu siang dan malam, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang paling utama, yang pertama, yang harus kita ajarkan kepada keluarga kita, istri kita, anak kita, memahami tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahamkan tauhidullah. Ini yang harus kita awal. Ya, karena inilah yang paling utama dan benar, yang paling aham, yang paling pertama, ya, yang paling pokok dalam Islam sebelum yang lainnya. Setelah itu kita ajarkan kepada mereka tentang perkara-perkara ibadah. Lihatlah Rasulullah SAW bagaimana mengajarkan kepada kita. Ya, wa'mur ahlaka bis shalah wa hum abna 7 sinin wadribuhum wa hum asra sanawat, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan kepada anak-anak kalian untuk salat dan mereka telah berusia 7 tahun. Pukul mereka kalau mereka tidak mau salat jika mereka sudah berusia 10 tahun. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar anak dibiasakan untuk beribadah kepada Allah pada usia-usia emas. Usia yang kalau kita tuntun mereka, kita bimbing mereka, kita ajak mereka, serta merta mereka mau mengikuti kita. Ya, usia 6-7 tahun kita sudah mulai mengajak mereka, menuntun mereka untuk sholat. Dan bagi laki berjamaah di masjid, bagi perempuan biarkan mereka sholat di rumah mereka masing-masing. Kita sudah mulai menuntun mereka. Ya, bahkan di usia balita kita sudah memperlihatkan kepada mereka, memberikan tauladan kepada mereka sholat tersebut. Usia-usia balita kita sudah mulai memperkenalkan kepada mereka bagaimana kita memberikan tauladan yang baik dalam masalah ibadah, masalah sholat. Ya, kita sudah mulai memperkenalkan pada mereka ayat-ayat Al-Quranul Karim, membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quranul Karim. Di usia-usia 3-4 tahun kita sudah mulai, sehingga kita tidak jarang saksikan para ulama, ya, sebelum berusia balik sudah hafal Al-Quran. Rata-rata para ulama, para imam, sebelum mereka berusia balik, mereka sudah hafal Al-Quranul Karim. Bagaimana dengan anak kita? Ya, antum berusaha mencoba bagaimana anak kita itu tidak bisa tidur kecuali kalau uminya sudah membacakan Al-Quran kepadanya. Di usia 2, 3, 4 tahun kita sudah mulai, ya, dan memberikan tauladan yang baik. Kita sholat, uminya sholat di hadapannya, sehingga anak melihat uminya orang yang rajin ibadah, rajin sholat. Dan kemudian ketika dia berusia 7 tahun,
ayahnya, abinya yang menuntunnya bersama-sama melangkahkan kaki menuju ke masjid untuk sholat berjamaah. Bukan kemudian kita perintahkan mereka sholat, lantas kita sendiri nggak pernah sholat berjamaah di masjid. Waliyadzubillah, bisa saja anak kita justru menjadi pengganggu orang-orang di masjid. Ini tidak boleh. Kita tuntun mereka, kita ajak mereka bersama-sama ke masjid. Kemudian di masjid kita letakkan dudukan anak kita di samping kita untuk sholat, dan tidak membiarkan berkeliaran, berteriak-teriak, ya, bergurau dengan teman-temannya yang mengganggu orang-orang dewasa sholat. Dudukkan dia, kalau perlu diikat, kita ikat supaya dia nggak lari kemana-mana. Ini tuntunan Rasulullah SAW. Dan usahakan di usia 6 tahun 7 tahun si anak sudah mahir membaca Al-Quran, ya, mahir membaca Al-Quran, tahsin dan tajwidnya. Tahsin dan tajwidnya. Saya punya anak 9, meninggal 1 yang ada cuma 8. Maunya saya anak saya 12, tapi nggak kesampaian. Saya membiasakan disiplin dalam rumah tangga, dari anak yang pertama hingga anak yang terakhir. Dalam satu hari minimal 2 kali buka Al-Quran, ba'da maghrib dan ba'da subuh, ya. Itu saya biasakan sejak anak saya yang pertama, sehingga alhamdulillah semua anak saya umur 7 tahun sudah mahir baca Al-Quran, ya, tahsin dan tajwid, umur 7 tahun. Dan anak saya yang terakhir justru umur 3-4 tahun sudah bisa menghafal Al-Quranul Karim. Surah-surah pendek, surah Ibrahim, amma yatasaalu, ya, juz amma. Bahkan tadi tidak bisa tidur kalau umminya belum baca Al-Quran. Dia tidak bisa tidur kecuali kalau umminya sudah membaca Al-Quranul Karim. Nah, ini bagaimana upaya kita untuk memberikan pendidikan agama kepada anak kita sejak mereka masih kecil. Harus kita sudah mulai, ya, sehingga usia masih, kalau kita tanamkan nilai-nilai agama kepada mereka, terus berlanjut hingga mereka dewasa. Mereka akan bisa mampu untuk memilih dan memilah mana pergaulan yang baik, dengan siapa harus bergaul, ya, dengan siapa harus berteman, yang mana yang harus dijauhkan. Kenapa? Karena kita sudah menanamkan agama itu sejak mereka masih balita. Alhamdulillah. Sehingga kita tidak mengalami kesulitan. Bayangkan, coba antum bisa lihat bagaimana Rasul menerapkan pola pendidikan kepada anak-anak. Di usia 6-7 tahun kita cukup menuntun mereka, ya, mengajak mereka, dan mereka serta-merta mau mengikuti kita untuk melaksanakan ibadah, untuk sholat, untuk berzikir, untuk membaca Al-Quranul Karim. Ketika sudah berusia 10 tahun, berubahlah pola pendidikan itu. Kenapa berubah? Karena anak ketika sudah berusia 10 tahun, dia sudah bisa membantah, bisa melawan, bisa menentang, dan dia di luar pun juga pergaulannya sudah macam-macam. Sehingga kalau usia 10 tahun ini kita baru sudah mulai ada perlawanan, penentangan dari si anak, ya. Berubah juga pola pendidikannya.
usia 10 tahun kita, kalau mereka menentang, dia tidak mau, kita pukul dia. Fadribuhum, kata Rasul, pukul mereka saat mereka berusia 10. Berat. Sudah mulai ada pertentangan, sudah mulai berat kita sebagai orang tua jika usia 10 tahun baru kita memulainya. Lebih berat lagi kapan? Ketika mereka sudah berusia belasan tahun kita memulainya. Banyak sudah orang-orang tua yang mengeluhkan hal mereka kepada saya. Ya, anak sudah berani melawan, menentang, ya, tidak sholat, mereka tinggalkan sholat mereka, tidak pernah menyentuh Al-Quranul Karim, apalagi mau berzikir, jauh dari itu, ya, karena ini masa-masa peralihan di mana jika salah dalam pergaulan mereka akan rusak, dan itu banyak kita saksikan. Anak-anak SD usia 6 tahun, 1 SMP, ya, mereka sudah mulai bisa merokok, ya, bahkan ada kelas 5 SD sudah berani nenggak minum minuman keras, ya, pergaulan. Bahkan umur 13-14 tahun sudah terbiasa dengan narkoba, waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena tadi orang tuanya tidak punya persiapan, nggak punya kekuatan, tidak punya basically yang kuat dan kokoh, pemahaman terhadap agamanya, terhadap syariatnya, nggak pernah tanamkan agama pada mereka sejak mereka masih kecil, sehingga ketika anak sudah dewasa berat untuk mengembalikan kepada fitrahnya, sudah berat. Dan ini luar biasa. Ya, di sekeliling kita, di sekitar rumah kita, di sekitar lingkungan kita, kita saksikan anak-anak yang seperti itu. Bagaimana mungkin akan menciptakan yang namanya baiti jannati, rumahku surga? Sulit, nggak mungkin. Kita bisa menciptakan surga dalam rumah tangga kita. Kenapa? Karena anak-anak kita terbengkalai, anak-anak kita nggak pernah tanamkan jiwa-jiwa agama kepada mereka, nggak pernah kita tanamkan keyakinan agama kepada mereka, ya, nggak pernah kita tanamkan akhlak yang mulia kepada mereka. Berapa banyak kita saksikan anak-anak yang akhlaknya bejat, akhlaknya rusak, jauh dari tuntunan syariat, waliyadzubillah, ya. Dan ini sekali lagi peran orang tua itu sesungguhnya sangat besar. Peran kita sebagai orang tua untuk bisa membebaskan keluarga dari adab neraka jahanam itu sangat besar. Kitalah guru yang pertama dan utama bagi anak-anak kita. Sebelum anak kita titipkan ke lembaga-lembaga sekolah, kita sebagai orang tua punya kewajiban tanggung jawab yang besar terhadap anak-anak kita. Ya, kita sebagai orang tua harus mampu untuk menjaga mereka, memelihara mereka dari adab neraka jahanam. Lebih berat lagi ketika anak ini sudah berusia remaja. Lebih berat lagi. Ya, sudah banyak yang dilihat, pergaulan sudah semakin luas, sehingga tidak jarang ketika rumah tangganya jauh dari nilai syariat, jauh dari agama, dia lebih suka berada di luar rumahnya. Ya, dia lebih suka berada bersama dengan teman-temannya. Dia merasa di sana dia mendapatkan ketenangan, di sana dia mendapatkan ketentraman. Sedangkan di rumah orang tuanya karena nggak ada agamanya, sering terjadi keributan, sering terjadi cekcok, ya, sering terjadi hal-hal yang tidak mereka harapkan, tidak mereka inginkan. Tiap hari rumah tangganya penuh dengan kezaliman, keributan, berantem nggak ada habis-habisnya, sehingga dia lebih suka, lebih senang ketika dia bergaul dengan teman-temannya. Dia merasa tenang ketika berada bersama mereka. Waliyadzubillah, antum perhatikan sekarang pergaulan mereka seperti apa. Ya, tidak jarang mereka sudah, ya, melakukan free sex di antara mereka.
berzina di antara mereka, waliyadzubillah. Ya, belum tamat SMA sudah hamil lebih dahulu. Berapa banyak kita saksikan yang seperti itu? Wanita-wanita yang, anak-anak wanita yang hamil di luar pernikahan, tidak sedikit, tidak sedikit. Ya, laki-laki yang terjerumus ke dalam kemaksiatan dan dosa tidak sedikit. Dan sekarang untuk berbuat maksiat itu terbuka lebar, mudah. Ya, mau kelas yang seperti apa ada, dari kelas teri sampai kelas kakap ada semuanya. Ini alamat akhir zaman, alamat akhir zaman, kata Rasulullah SAW. Di akhir zaman nanti orang menghalalkan apa yang Allah SWT haramkan, menghalalkan zina, menghalalkan khamar. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Ya, dan ini nyata. Sekarang untuk berzina mudah. Ya. Untuk berbuat maksiat dan dosa mudah. Mendapatkan khamar mudah. Ya. Narkoba gampang. Waliyadzubillah. Bagaimana sekiranya kita sebagai kepala rumah tangga melakukan pembiaran tentang persoalan tersebut, tentu akan semakin menambah dekatnya hari kiamat. Ya, wajiban kita adalah qu anfusakum wa ahlikum. Nah, setelah membaca Al-Quran, setelah sholat, ya, tidak kalah pentingnya untuk menangkal semua maksiat dan dosa. Kita berupaya agar keluarga kita itu betul-betul memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang mulia. Ya, orang tidak akan bertakwa kepada Subhanahu wa Ta'ala jika tidak memiliki akhlak yang mulia. Orang bertakwa kepada Allah adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan dari antara keduanya. Rasul bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Ya, orang yang sempurna imannya adalah orang yang baik akhlaknya. Dan Rasul mengatakan di hadisnya yang lain, ketika ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling banyak dimasukkan ke dalam surga Jannatul Na'im?" Su'ila sallallahu alaihi wasallam an akhir nas ayyudkhal jannah. Faqala taqwallah wa husnul khuluq. Rasul ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling banyak masuk ke dalam surga Jannatul Na'im?" Rasul menjawab, "Taqwallah." Bertakwa kepada Allah dan husnul khuluq, akhlak yang mulia. Ya. Ketika Aisyah ditanya oleh para sahabat, bagaimanakah akhlak Rasulullah SAW? Aisyah menjawab, khuluqul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Artinya Rasul menerapkan Al-Quranul Karim dalam setiap kehidupannya. Dan Rasul dipuji oleh Allah, akhlaknya paling mulia. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau wahai Muhammad maha memiliki akhlak yang mulia. Dan Islam, ajaran Rasulullah SAW seluruhnya berisi akhlak yang mulia. Bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimana peran kita, ya, sebagai orang tua untuk menciptakan, untuk menjadikan keluarga kita sebagai keluarga yang berakhlakul karimah, sehingga lahirlah dari keluarga kita insan-insan yang mereka siap melaksanakan amanah, tugas mengemban amanah, melaksanakan syariat sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, sehingga di hari kiamat nanti
kita akan bisa mempertanggungjawabkan ya diri kita sebagai orang tua yang telah berupaya berusaha menjaga keluarga, istri dan anak-anak dari azab api neraka jahanam. Persoalannya sekali lagi, apakah kita telah lakukan hal itu atau tidak, atau belum, atau memang kita abaikan hal itu? Kita merasa cukup dengan menyerahkan anak-anak kita ke lembaga-lembaga pendidikan yang ada, selesai sudah. Ini persoalan ya yang harus kita upayakan. Dan sekali lagi kita kelak akan minta tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ada yang mau tanya, silakan. Ini ada buku-buku buat apa nih? Buat dibagi-bagi? Hah? Salam. Buku ini gunanya untuk pertanyaan-pertanyaan yang Ustaz ajukan. Kalau bisa menjawab maka dapat hadiah. Itu aja. Baik. 3 aja. Iya. Oh, 3 buku aja? Ya? Bebas. Iya, ada yang bertanya? Ya. Minta kelengkapan penjelasan kesiapan dalam rumah tangga, pendamping yang baik. Ya, itu intinya ya, soleh dan soleh, itu intinya. Suaminya orang yang soleh, istrinya orang yang solehah. Ya, itu yang paling penting, yang paling utama, kesalehan. Kemudian juga kesiapan lainnya, dia memahami tentang nilai-nilai agamanya yang dapat dia terapkan dalam rumah tangganya. Ya, dia harus paham kewajiban dia sebagai seorang suami apa, ya, kewajiban seorang istri itu apa, hak yang harus dia peroleh sebagai seorang suami apa dalam rumah tangganya, hak istri apa saja, ya, sehingga masing-masing jelas porsinya, sendiri-sendiri tahu, paham, mengerti. Porsi sebagai suami, tanggung jawabnya apa, kewajiban yang harus ia tunaikan apa, dan hak yang terima dari istrinya apa. Begitu juga istri, tanggung jawabnya sebagai apa, ya, hak yang ia terima dari suaminya itu apa, ya, dan tanggung jawabnya sebagai istri itu apa dalam rumah tangganya. Dia juga harus paham dan mengerti. Artinya apa? Dia harus memiliki pondasi agama yang kuat. Ya, harus paham tentang syariat, tahu, ya, dan lain-lainnya, Allah a'lam. Saya mempunyai seorang teman, suaminya sudah mengenal sunnah, tapi suaminya sulit sekali disuruh sholat subuh di masjid dan masih isbal.
Dia minta saran kepada ustaz bagaimana cara menasihati suaminya. Kalau sudah memahami sunnah, mengenal sunnah, harusnya berusaha untuk ittiba' sunnah. Ya, berusaha untuk mengikuti sunnah. Jangan sebagian diambil, sebagian ditinggalkan, sebagian diambil, sebagian dibuang. Tidak seperti itu. Ketika orang sudah memahami sunnah, seharusnya dia berusaha untuk menjalani sunnah tersebut secara menyeluruh, sesuai dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Tidak boleh dia pilih-pilih, tebang pilih. Yang dia sukai dia lakukan, yang dia tidak sukai dia tidak kerjakan. Ya. Dan ketika orang sudah menjalankan sunnah, mengamalkan sunnah, dia tidak boleh takut terhadap apapun. Ya. Dia harus tinggalkan pergaulan-pergaulan yang buruk, yang jelek, yang akan dapat mengembalikan dirinya ke perilaku lamanya. Dia harus bisa memilih dan memilah mana pergaulan yang baik yang akan dapat semakin memperkuat keyakinannya dan memperkokoh keinginannya untuk menegakkan sunnah tersebut. Dalam hal ini tentunya dia berusaha untuk bergaul dengan orang yang saleh. Bergaul dengan orang yang soleh. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada mereka. Rasulullah Allah berfirman, "Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Orang kalau sudah mentaati Allah dan Rasul, ya, dia akan bersama dengan orang yang telah Allah beri nikmat pada mereka. Siapa? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Sungguh mereka lah orang-orang yang terbaik untuk dijadikan sebagai sahabat teman. Ya, sehingga dia tidak akan mengabaikan, melalaikan kewajibannya. Ya, dia tidak akan tebang pilih. Ketika Rasulullah SAW menyuruh dia untuk mengangkat celananya di atas mata kakinya, serta merta dia akan tunaikan, dia akan laksanakan. Dia nggak takut cemoohan orang, hinaan orang, ya, nggak akan takut. Ya, dia lebih takut pada Allah dan Rasulnya. Ya, dia lebih takut pada azab Allah Subhanahu wa taala daripada manusia. Dan dia nggak perlu mengharapkan redha manusia. Redha nas ghayatul la tudrak, kata Imam Syafi'i. Kalau kita mengharapkan redha manusia, kita nggak akan dapat apa-apa. Ya, tapi kalau kita berharap redha Allah, kita akan mendapatkannya. Begitu juga dengan sholat subuh. Orang yang sudah mengakui ahlu sunnah wal jamaah, ya, maka dia akan serta-merta untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak akan diabaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan tunaikan kewajibannya. Salat di masjid, berjamaah di masjid, hukumnya wajib. Dia akan tunaikan. Dia nggak akan abaikan. Dan dia ingat sabda Rasulullah SAW, subuh ketika dengarkan azan, ya, dia tidak mendengarkan azan tersebut. Apa kata Rasulullah? Ketika diperdengarkan padanya azan subuh, dia tetap tidur pulas. Apa kata Rasulullah? Kupingnya dikencingi setan. Ya, kupingnya dikencingi setan. Dan dua waktu yang orang kafir sulit melakukannya. Apa itu? Salat subuh dan isya. Berapa banyak orang-orang Islam yang mengabaikan salat isya hingga akhir waktu. Ya, mendekati subuh baru salat isya, lupa salat isya, lalai dengan salatnya. Berapa banyak orang-orang Islam ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, as-salatu khairu minan naum, tetap mendengkur di peraduannya masing-masing. La haula wala quwata illa billah. Inikah umat Nabi Muhammad SAW?
yang Rasul katakan, jika sekiranya mereka tidak mau mendatangi masjid untuk melaksanakan salat berjamaah, apa kata Rasul? Aku bakar rumah mereka. Ya, ada seorang sahabat sudah rentah, ya Rasulullah, aku sudah tidak kuat lagi. Ya, orang buta minta izin uzur untuk tidak salat ke masjid. Apa kata Rasul? Hal sami'tumun nida? Ya, apakah engkau dengar suara panggilan adzan itu? Dengar Rasulullah, datangi. Walaupun merangkak, datangi masjid. Ini gimana orang Islam? Salat subuh yang salat subuh itu ya disaksikan oleh 2 malaikat. Ya kan? Malaikat yang berjaga di malam hari dan malaikat yang bertugas di siang hari. Subhanallah, pahalanya begitu besar ditinggalkan. Jadi nasihati. Bagaimana cara menasihati? Ya sampaikan ayat-ayat, dalil-dalil. Ya, agar mereka atau suami itu mau ke masjid. Dalilnya banyak tentang isbal, tentang cukup dulu ya pertanyaannya, banyak nih. Belum tentu kejawab semua. Ya, jadi harus gitu. Allah menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk. Apakah rokok termasuk haram? Iya, rokok haram. Lihat itu, apa ininya peringatan? Peringatannya apa? Apa peringatannya? Kok kayak dianggap sepele gitu loh? Kecil, ya. Itu kan cuma tulisan doang, gitu kan? Apa kata Allah? Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan kalian ceburkan diri kalian dalam kebinasaan. Membinasakan enggak rokok? Membinasakan. Ya. Persoalannya adalah orang ini enggak bulat niatnya mau berhentinya. Enggak bulat. Coba kalau bulat, insya Allah bisa berhenti. Yakin. Ya, sambil minta pertolongan kepada Allah. Berhentilah dari rokok. Rokok itu menyebabkan timbulnya banyak penyakit, kanker, hipertensi, segala macam. Ya, merusak kehamilan banyak. Dan rokok itu perlahan-lahan menggerogoti kekuatan tubuh manusia. Saya pernah saksikan orang perokok berat. Rokoknya waktu itu bentul biru. Pernah tahu ya bentul biru ya? Ya, itu ngerokok satu hari 3 bungkus bentul biru, isi 20 batang. Ketika dia sakit, akhir hayatnya, nggak bisa bangun dari tempat tidur. Kenapa? Karena sudah digerogoti tulang-tulangnya, kanker tulang, sehingga nggak bisa duduk begini lagi, berbaring. Dalam karena berbaring masih minta rokok. Ini bahayanya rokok. Ya, antum perokok kalau malam selalu itu batuk-batuk, pasti. Ya, belum lagi nanti kena penyakit bengek, ya, paru-paru, macam-macam. Jangan kita bilang ada orang merokok umurnya 100 tahun. Ya bisa aja begitu. Tapi umumnya gimana? Umumnya rusak kesehatannya segala macam. Ya, jadi sebaiknya yang merokok saya nasihati untuk berhenti merokok. Dan para ulama menyatakan hukumnya rokok itu haram. Antum bisa lihat dalam kitab At-Tawjihat Al-Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Ya, dan kitabnya tersebut di akhir ada bab khusus tentang rokok yang menyatakan rokok itu haram. Disepakati oleh para ulama kecuali ahli hisab. Ulama ahli hisab yang enggak sepakat. Iya.
Ya, kalau dalam suatu keluarga kemudian ada saudara adik yang hari-harinya suka nyari gara-gara dengan saudara yang lain, bagaimana sebagai sikap seorang kakak terhadap mereka untuk mendamaikan keduanya? Kondisinya orang tua sedang tidak di rumah, ya sabar, sikapi dengan kesabaran dan kelapang dadaan, bukan disikapi dengan kekasaran, kata-kata yang kasar, caci makian, itu nggak akan pernah ya ada hasil yang baik, tidak akan. Sikapi dengan kelembutan, dengan kesabaran, ya itu yang diajarkan oleh Rasul kepada kita semuanya. Dan orang yang beriman itu orang yang sabar, ya, orang yang pemaaf. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu wa iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, orang yang beriman itu, yang bertakwa itu apa? Yang belajarkan hartanya dikala lapar dan sempit, menahan amarahnya, ya, memaafkan orang, saudara kita, darah daging kita, sama orang aja kita harus memaafkan, apalagi saudara sendiri. Ketika mereka ribut, fa aslihu baina akhwaikum, kata Allah dalam surah Al-Hujurat, tadi surah Al-Imran. Surah Al-Hujurat mengatakan fa aslihu baina akhwaikum, damaikan di antara saudaramu itu, damaikan. Ya, harus kita damaikan. Jadi kita harus menengahi keributan yang terjadi di antara keluarga itu dengan cara-cara yang baik, yang santun, dengan mau'idhah hasanah, nasihat-nasihat yang baik, ya. Insya Allah dengan cara-cara yang seperti itu justru mereka akan sadar akan kekeliruannya dan tobat, tidak mengulanginya lagi, ya. Wallahu a'lam. Jika terjadi pertengkaran antara suami istri dan istri mengucapkan ingin pisah, apakah hal ini berdosa? Karena sering bertengkar, suami tidak mau berubah sikapnya yang kasar. Tadi saya katakan, rumah tangga itu penuh dengan ujian, penuh dengan lika-liku, ya. Yang harus kita sadari adalah ketika dia menjadi pendamping hidup kita, itulah takdir yang Allah telah tetapkan, ya. Dia sebagai suami kita, dia sebagai istri kita, dan kita harus sadari betul bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Orang ada kekurangannya, suami kita, ya, ada kekurangannya, istri kita juga ada kekurangannya. Lihatlah kelebihannya, jangan mencecar kekurangannya terus. Itulah yang memunculkan, memicu keributan demi keributan, ya. Maka hal yang terbaik ketika terjadi keributan, salah satunya harus mengalah, entah suaminya mengalah, entah istrinya mengalah, dan membiasakan diri minta maaf. Jangan ego. Oh, yang salah dia kok, bukannya ayah. Yang salah istri bukannya saya, ya. Yang salah suami bukan saya. Ini ego namanya, ya. Rasul ajarkan kepada kita, orang yang lebih dulu memberikan salam itu yang terbaik. Paling lama kita boleh bertengkar apa? Kalaupun kita bertengkar misalnya, paling lama berapa hari bolehnya nggak bertegur sapa? 3 hari. Yang paling baik siapa? Yang lebih dulu beri salam, ya. Cobalah biasakan seperti itu. Nggak usah nunggu 3 hari. Pagi ribut misalnya, sore udah damai, ketok pintu kamar, assalamualaikum, salam, ya kan gitu. Boleh masuk nggak? Buka aja, nggak dikunci. Ya, besok paginya udah mandi basah dua-duanya, selesai urusan, gitu kan? Siapa yang lebih bagus? Yang lebih itu memberikan salam, memulai memberi maaf, minta maaf.
Ya. Tadi kan tanda orang beriman itu apa? Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, menahan amarahnya dan suka berikan maaf. Ya. Kita minta maaf kepadanya. Maafkan aku, wahai suamiku, aku yang salah. Ini kedua tanganku. Ya. Aku serahkan kepadamu, mau diapakan silakan. Gitu mestinya. Kalau sekiranya boleh orang itu sujud, aku perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Hak suami itu jauh lebih besar dari hak seorang istri. Tunaikan hak itu dengan sebenar-benarnya. Jangan dikit-dikit minta pisah, dikit-dikit minta pisah. Nggak boleh. Ya. Wa amrun syura bainahum, urusan mereka musyawarahkan di antara mereka. Musyawarah, cari solusi yang terbaik menyelesaikan keributan rumah tangga kita. Cari solusinya. Ya, lihat akar masalahnya apa, perkecil, hilangkan, lenyapkan sampai terjadi perdamaian di antara keduanya. Ya. Jangan dikit-dikit minta berpisah. Tidak boleh. Hanya perkara ribut dengan suami minta cerai dari suami, nggak boleh. Dosa, haram. Ini bukan sebab syar'i. Ya, masih bisa dia diatasi. Dan tadi harus mengalah, sabar, berlapang dada. Sambil kalau malam kita bangun sholat, berdoa minta sama Allah agar suami taubat nasuha, jadi orang yang beriman, menghiasi hidupnya dengan amal-amal saleh, ya, bertanggung jawab pada keluarganya, jadi orang yang sabar, ya, perhatian pada keluarga, jujur dan lain sebagainya. Minta sama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Apakah orang tua masih wajib untuk mengakekahkan anak yang sudah besar atau balik karena statusnya masih tergadai karena di waktu masih kecil, ya, belum siap perekonomiannya? Ada dua pendapat. Jika orang yang mengadakan hukum akikah itu wajib, maka dia wajib mengakikahkan dirinya walaupun sudah dewasa. Ya, berdasarkan hadis yang mengatakan bahwa sesungguhnya orang yang belum mengakikahkan dirinya maka ia tergadaikan dengan akikahnya itu. Ya. Tapi jika dia meyakini bahwa akikah itu tidak wajib atau masuk dalam sunnah muakkadah, maka tidak wajib baginya untuk mengakikahkan dirinya ketika dia sudah dewasa. Tidak wajib. Ya. Jika pendapat yang kedua yang dia pilih, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah gambarkan seorang itu sekedar kemampuannya. Ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Ya. Apa anak yang soleh yang tinggalkan kedua orang tuanya, anak itu banyak melakukan amal soleh dan ibadah kepada Allah, apakah pahala yang ia dapatkan hanya untuk dirinya saja atau mengalir untuk orang tuanya juga yang sudah meninggal? Insya Allah sampai ke orang tua kita, insya Allah. Karena anak itu menjadi saleh, anak itu menjadi baik, ya, tidak lepas daripada pengaruh orang tua, ya, tidak luput daripada pengaruh orang tua, ya. Orang tua itulah yang menjadi sebab di mana dia menjadi orang yang baik, orang yang saleh. Dia beribadah, dia berinfak, dia bersedekah. Insya Allah orang tuanya pun juga mendapatkan bagian dari apa yang dikerjakan oleh anaknya. Makanya nggak perlu harus dikirim-kirim, nggak usah, ya, gitu. Anak punya istri yang terkadang membangkang pada anak. Bahkan terkadang tiap anak mau kajian, istri anak minta diantar ke rumah ibunya. Bagaimana mengatasi istri yang seperti ini?
Ya harusnya kalau ngaji kajian istri diajak. Ya. Kalau pergi ke kajian istrinya juga diajak supaya sama-sama mendengarkan nasihat yang disampaikan di kajian tersebut. Sehingga dua-duanya dapat ilmu dan kemudian dua-duanya berusaha untuk mengamalkan ilmunya tersebut. Jangan sepihak saja. Ya. Kalau memang kita tidak punya kapasitas, tidak punya kemampuan untuk mengajarkan ilmu kepada keluarga kita, ajak mereka untuk hadir di majelis ta'lim. Ajak mereka untuk hadir supaya dapat ilmu. Setelah dapat ilmu, diamalkan ilmunya dan rumah tangganya. Ya. Terjadi pembangkangan tersebut karena apa? Macam-macam sebabnya. Bisa jadi keteledoran kita, bisa jadi karena kita nggak bisa berikan kedua, atau memang ya tadi nggak ada ilmunya, nggak pernah ada ilmu, nggak pernah tahu tentang syariat, nggak pernah tahu tentang kewajiban, tidak faham bahwa dia itu harusnya bersyukur pada suaminya, tunduk pada suaminya, taat pada suaminya. Mungkin dia nggak tahu ilmunya. Ya, yang Rasul katakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shaumaha wa hafadat farjaha wa ata'at ba'laha adkhalatul jannah min ayyi abwabin sa'at." Jika seorang wanita dia salat yang 5 waktunya, dia berpuasa di bulan Ramadannya, dia jaga kemaluannya dan dia taat pada suaminya, maka dipersilakan pada masuk surga melalui pintu mana saja yang dia mau. Mungkin dia nggak ngerti, mungkin dia nggak paham hadis ini. Ada kewajiban dia untuk mentaati suaminya, mungkin dia nggak ngerti, nggak paham. Ya, oleh karena itu berikan pemahaman kepadanya, pemahaman yang baik, ya, berdasarkan nas-nas yang ada dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, sehingga pada akhirnya dua-duanya memahami tentang syariat Allah Taala dan kedua-duanya berkeinginan yang sama untuk hidup di atas sunnah, di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Adakah perbuatan yang mendatangkan dosa terus-menerus kalau si dosa sudah meninggal dunia? Tidak ada. Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalathin. Kalau orang meninggal dunia terputus, sudah selesai. Ya. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia ini tempat beramal, ladang untuk beramal, dan akhirat ada balasannya. Ya. Kalau udah meninggal dunia selesai sudah. Masa berlangsung terus dosanya kepada dia? Tidak. Ya. Kalau udah meninggal dunia selesai. Dia akan dihisab, ya, terhadap seluruh amalnya yang dilakukan kita di dunia tersebut. Ya. Dan nggak ada dosa warisan. Nggak ada dosa warisan, itu nggak ada. Jadi kalau orang tuanya dulu berbuat dosa banyak, meninggalkan dosa, anaknya juga begitu juga. Enggak. Ya masing-masing, belum tentu seperti itu. Ya. Siapa tahu anak dapat hidayah. Ya kan? Hidayah biadillah, di tangan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tahu? Ya. Dulunya orang tuanya penjahat kelas kakap, tahu-tahu anaknya jadi kiai. Siapa yang tahu nasib orang? Ya, seluruhnya di tangan Allah. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Ya, disinilah kunci-kunci yang gaib itu. Tidak ada seorang pun yang tahu kecuali hanya Allah. Ya. Bagaimana cara berdakwah pada orang tua untuk memperkenalkan sunnah? Sabar, perlahan-lahan. Latar kabunna tobak an tobak, kalian akan naik setingkat demi setingkat, perlahan-lahan. Ya. Lebih penting lagi, mendakwahi orang tua itu bukan sekedar dengan lisan, perilaku kita. Ya, tadi yang saya sampaikan, orang ketika dia sudah memahami sunnah, tahu tentang sunnah,
maka dia berusaha untuk merealisasikan sunnah dalam kehidupan. Tutur katanya, sikapnya, perilakunya terhadap orang tua, dia berkata dengan perkataan yang lembut, sikapnya santun, baik, birrul walidain, dia bantu orang tuanya, dia perhatikan orang tuanya, ya, dia menaruh rasa hormat pada orang tuanya, nggak membantah orang tuanya, nggak menghinanya, nggak mencaci makinya. Itu lebih mengena dakwah pada orang tua. Ada kalanya di waktu-waktu yang memang tepat kita sampaikan kepada mereka dakwah-dakwah sunnah ini, ya. Insya Allah mereka menerimanya, insya Allah, yakin itu. Saya punya ibu 83 tahun meninggal dunia, ya, dari sejak mudanya ya seperti itu, ngaji sana, ngaji sini, jalan ke sana, jalan pakai seragam kan, ibu kan hobinya pakai seragam kan, ya kan, qasidahan di sana, qasidahan di sini, nyanyi di sana, nyanyi di sana, sini, keliling tiap hari dengan teman-teman sebayanya, ya. Saya sebagai anak berkewajiban untuk mengingatkan orang tua. Saya ingatkan cara-cara yang lembut, yang santun. Sama orang tua nggak bisa kasar, nggak boleh dosa kita kan, nggak boleh. Kita terus ingatkan perlahan-lahan, ma, ya, begini ma, saya manggil ma. Dari sejak usia 50-an tahun, 40 tahun, 50 tahun saya ingatkan, 60 tahun lebih baru dia, 63 tahun kalau nggak salah, baru bilang, bener juga nih si Daus nih, bener juga dia nih, baru dia tinggalin semuanya tadi, ya, tinggalin semuanya, alhamdulillah, ya, nggak pernah lagi begitu, ini, ya, nggak sesuai dengan syariat lah, mengerjakan amal-amal yang nggak sesuai dengan syariat, dia tinggalkan semuanya, dia terima dakwah sampai meninggal dunia, alhamdulillah, ya. Jadi memang sama orang tua itu kita harus bersikap seperti itu. Dakwah kita harus lemah lembut. Kadang-kadang bilhal itu lebih mengena, ya, dengan sikap kita, tutur kata kita itu lebih mengena untuk orang tua kita. Wallahu samping juga banyak-banyak berdoa. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Rabbik firli Allahumma ighfirli muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ha'imin wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat wa yaqbalul hajat. Ya, kalau mereka sudah meninggal dunia, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum dan seterusnya. Ya. Bagi seorang istri, keletihan akan sirna jika suami bersikap lembut dan menjaga ucapannya. Namun ada beberapa suami yang jika melihat istrinya berkeluh kesah tentang keletihan dan berbagai tingkah laku anak-anaknya. Suami marah dan mengatakan istrinya mengeluh melulu, pada istrinya hanya ingin dilepaskan hatinya. Ya, ini tadi harus saling pengertian. Ya. Tepo seliro, tenggang rasa, ya. Sebagai seorang suami kita harus maklumi istri itu bekerjanya kalau satu hari 30 jam, mungkin 30 jam juga dia kerjanya, ya. Artinya apa? Waktu dia habis untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk rumah tangga suami, ya, itu harus kita akui. Contohnya gini deh, istri kalau gendong anak berapa jam sehari? Gendong anak, mina bobokan, kuat nggak berjam-jam dia? Coba kalau diserahin ke antum, berapa menit antum kuatnya? 10 menit? 15 menit? 15 menit aja udah mulai, aduh, sakit nih tangan, ya. Kesemutan lah, inilah itu. Istri berjam-jam. Berapa jam dia di dapur? Ya, di rumah tangganya untuk mengepel, untuk mencuci, memberesi dapur setelah dia masak, menggosok pakaian anak-anak,
belum lagi merawat anak-anak, yang memandikan, ya, memberikan makan, mengantarkannya ke sekolah, macam-macam. Kita tahunya sampai rumah semuanya mesti beres. Gimana? Harusnya kita seperti Rasul. Rasul bantu istrinya, ya. Kadang-kadang Rasul menjahit pakaiannya sendiri, ya, ngambil makannya sendiri, minumnya sendiri, membersihkan kotoran sendiri. Itu Rasulullah SAW. Ya, kenapa Rasul tahu istrinya itu sibuk di rumahnya, dan juga suami harus ngerti pekerjaan yang sehari-hari seperti itu membosankan. Harus tahu, sekali-kali ajak rekreasi, ya kan? Rihlah, menghirup udara segar, nggak harus yang mahal. Kalau cekak duitnya, nggak harus yang mahal. Cari taman di perumahan yang nggak bayar, ya, mungkin gelar tikar, minum kopi teh di situ, maka itu senangnya bukan main isi kita, anak-anak kita, ya, ada refreshing, harus paham ini. Jadi jangan kita tunjukkan ego kita. Harusnya ketika anak kita ribut, berantem segala macam, bantu istri kita, ya. Istri kita kelihatan wajahnya agak kurang enak dipandang, gembirakan hatinya. Mungkin ajak bercanda, ya gimana, supaya hilang capek letihnya, ya. Bukan kita juga datang dengan muka ditekuk, ya, enggak ceria, bahkan langsung nyemprot bini, nyemprot istri. Ya, ini yang memicu munculnya masalah rumah tangga. Ya, harusnya kita lebih banyak berlapang dadanya, banyak sabarnya. Ya, ya harus teposdirullah masing-masing, ya, harus saling mengerti kondisinya masing-masing. Ya, Allah a'lam. So, kalau istri berkeluh kesah pada suami, ya wajar aja suaminya. Masa berkeluh kesah sama tetangga? Ya, nggak boleh, dosa. Jangan, atau sama teman-teman mengantarkan anaknya sekolah, kan suka gitu kan, suka ngerumpi kan, ngobrol, nungguin anaknya pulang sekolah, ngobrol panjang lebar di mall apa di KFC, ya, kadang-kadang nyeritain suami, nyeritain macam-macam, dosa sudah. Kalau dia keluh kesah sama kita, alhamdulillah, bilang jangan sama yang lain, ya. Kalau nggak sama Allah, sama aku saja, ya, kasih solusinya yang terbaik, kan gitu. Ini suami yang lapang dada tuh begitu. Memang baca Yasin itu setiap malam Jumat dan dikhususkan untuk almarhum. Malam Jumat itu sampai hari Jumat yang terbaik baca apa? Surah Al-Kahfi. Ya, yang diajarkan Rasulullah SAW itu malam Jumat sampai hari Jumatnya baca surah Al-Kahfi. Kalau bisa dihafalkan, ya, nggak usah semua 10 ayat yang pertama saja, supaya apa? Tidak terkena fitnahnya Dajjal, ya. Jadi sunnahnya baca surah Al-Kahfi, malam baca Al-Kahfi, nanti pagi ba'da subuh baca lagi Al-Kahfi, menjelang sholat Jumat baca Al-Kahfi, sore baca lagi Al-Kahfi, boleh, ya. Dan Allah menyiapkan ganjaran yang besar bagi orang yang membacanya. Allah a'lam. Haruskah pakaian muslimah bercadar? Tergantung bi'ahnya, ya. Kalau di negeri Arab sana, di negeri Saudi Arabia nggak bercadar, aib, aib. Karena di sana itu bi'ahnya orang semuanya bercadar. Ya, dia tutup semua tubuhnya dari ujung kepala hingga ujung kakinya. Bi'ahnya seperti itu. Ya. Namun kalau bicara tentang hukum fikih cadar itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Bukan wajib.
Tetapi kalau dia sudah memakai, kita harus acungkan jempol kepadanya, ya, dorong dia bersemangat untuk menggunakannya terus, jangan disuruh buka, ya, karena dia telah berusaha untuk menegakkan sunnah Rasul, mengamalkan sunnah Rasul, ya, dan dia siap menghadapi berbagai macam ujian, orang mencibirkan, menghinakan, mencemooh, nggak masalah buat dia, karena dia telah siap untuk itu. Ya, kalau sekarang orang pakai cadar sudah nggak asing lagi, banyak di mana-mana, ya kan? Udah banyak. Dulu tahun 90-an nggak ada di Cilengsi itu yang makan cadar, yang pakai cadar di Cilengsi tahun 91 cuma istri saya. Nggak ada yang pakai kecuali istri saya tahun 91. Nggak ada yang pakai, sehingga banyak cemoohan, ini itu gangguan, cobaannya luar biasa. Kalau ke pasar dikatain maling lah, ya, copet lah, ya, ada yang joget-joget di depan, nandak, macam-macam ujiannya. Kalau sekarang nggak ada masalah, ratusan udah pakai, kesana sini udah nggak masalah orang, ya. Udah nggak asing lagi. Dulu masya Allah ujiannya akibat Cilengsi itu, ketika saya masuk Cilengsi tahun 91, saya dulu mengajar di Al-Irsyad Salatiga, ya, mengajar di pesantren Al-Irsyad, pulang dari pesantren balik lagi ke Cilengsi, itu ujiannya berat. Saya pernah sampai pakai baju pangsi, ya, untuk menghadapi orang-orang yang suka ngeledek itu, yang suka ngenyek, yang suka menghina itu, ya, sampai seperti itu. Udah geram kita, sudah geram. Kalau sekarang subhanallah udah banyak ada masalah, tapi secara hukum, ya, secara fikih cadar itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Ya, kalau belum siap secara mental untuk memakainya, ya nggak masalah, nggak pakai juga, ya, cuma ya harus berusaha untuk mengenakan jilbab yang syar'i, ya, menggunakan jilbab syar'i itu hukumnya wajib. Tadi Pak Ustadz katakan Allah ada di arasnya, tapi Al-Quran mengatakan Allah ada dekat urat leher manusia. Mau penjelasannya? Iya. Ini ayatnya berbunyi wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Di hadis dikatakan Allah lebih dekat dari urat leher manusia. Itu hadis yang mengatakan, bukan ayat. Ayat mengatakan wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Apa yang bersama kita? Ini dijelaskan oleh para ulama, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah turun ke dunia dan tidak pernah turun ke dunia selama-lamanya. Berarti Allah berada di langit. Ya, istawa ala arsyihi, dia bersama di atas arsy-Nya. Allah turun ke langit dunia di kapan? Sepertiga malam yang terakhir. Itu Allah turun ke langit dunia, bukan ke dunia. Langit yang kelihatan dengan dunia ini adalah langit yang paling dekat dengan dunia, itu langit dunia namanya. Kesanalah Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam yang terakhir, ya. Adapun ke dunia, Allah nggak pernah turun ke dunia. Bagaimana dengan ayat itu, tafsirnya seperti apa? Wa huwa ma'akum ainama kuntum, maksudnya adalah ilmunya Allah yang bersama dengan kita, pengawasannya Allah yang bersama dengan kita, bukan zatnya Allah bersama dengan kita. Contoh misalnya, kita jalan malam, ya, bulan tanggal 13, 14, 15, bulan apa nih? Purnama. Kita jalan. Ini bulan sama kita terus dari tadi nih. Bulannya di mana? Bulannya di mana? Di langit. Yang sama kita apa nih? Cahayanya kan.
Kemana kita pergi, bulan selalu seolah-olah bersama kita, padahal dia ada di langit. Enggak sama. Bersama itu bukan berarti harus berdua, ya, dengan kita, tidak harus berada di samping kiri kanan kita, tidak harus begitu. Contohnya kita pergi jalan malam hari, bulan bersama saya, bulan bersama saya mengiringi saya, padahal dia adanya di langit, ya. Jadi kalimat ma'a itu bukan berarti zatnya harus bersama dengan kita. Dan mustahil zat Allah turun ke dunia. Nah, inilah yang melahirkan nanti apa yang disebut dengan thariqah wahdatul wujud. Ya, thariqah wahdatul wujud mengatakan, ya, Allah itu bersama dengan kita. Allah zatnya bersama dengan kita. Ya. Padahal Allah tidak pernah bersama dengan kita. Dan itu tentunya sudah merupakan keyakinan yang sesat ketika mengatakan Allah zatnya bersama dengan kita. Nabi Musa kan pernah ingin melihat Allah kan di gunung Tur Sina. Kemudian apa? Gunung itu meletus dan dia bertobat untuk berkeinginan melihat Allah Subhanahu wa taala setelah itu. Sebaik-baik umatku adalah yang paling banyak istrinya. Benarkah ada hadis yang demikian? Enggak benar. Paling banyak 4. Ya. Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Nikahilah para wanita itu, baik itu ya 2, 3 atau 4. Ada nggak yang 4 istrinya di sini? 2 ada nggak 2? Ya. Jadi tidak benar. Yang benar itu adalah hadis yang mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tabattul nahyan syadidan tazawwadul wadudal wadud fa inni mukafirum bikumul anbiya yaumal qiyamah. Rasulullah melarang seseorang hidup membujang selama-lamanya. Ya, laki-lakinya membujang, wanita menggadis. Ya. Jadi gadis selama-lamanya, jadi bujang selama ini dilarang dengan larangan yang keras. Apa kata Rasulullah? Tazawwadul waludal wadud. Nikahilah oleh kalian istri yang peranak dan penyayang. Yang peranak punya calon banyak anak, yang penyayang, sayang pada anak-anaknya, sayang kepada istri-istrinya. Kenapa? Fa inni mukaththirun bikum anbiya yaumal qiyamah. Karena aku digembirakan dengan umatku yang banyak nanti kata Rasul di hari kiamat. Ya. Siapa yang paling banyak anaknya? Sahabat. Yang paling banyak siapa anaknya di kalangan para sahabat? Ada nggak tahu? Yang nggak tahu? Antum? Ini bukunya hadiahnya di pertanyaannya. Ya, siapa yang paling banyak anaknya? Paling banyak hartanya? Paling banyak harta dan anaknya karena doa Rasulullah SAW. Siapa? Hah? Siapa? Anas bin Malik, Pak, nih hadiahnya, Pak. Berapa biji nih hadiahnya? 1 atau 2? Silakan 2. Nih, Pak, kumpulan doa. Ya. Anas bin Malik. Ya. Anas bin Malik ini didoakan Rasulullah SAW. Ya Allah, berikan keberkahan kepada Anas bin Malik. Berikan harta yang banyak kepadanya dan anak yang banyak kepadanya ya Allah. Dan berikan keberkahan kepada seluruh keluarganya Anas bin Malik. Pertanyaan lagi, berapa anaknya? Berapa anaknya? Berapa? Berapa, Bu?
Berapa anaknya? Ada yang tahu nggak? Hah? Nggak ada yang tahu. Anaknya 120 orang. Bukan 12. Ya? Hah? Apa? 120. Antum sanggup nggak punya anak 120? Anas bin Malik itu anaknya 120 orang. 4 dari 4 orang, ya. Tapi hartanya berlimpah. Ini kita mau ta'addud, ngasih makan yang pertamanya susah. Mau ta'addud, gimana mau ta'addud? Yang ngempanin yang pertama aja susah, mau ta'addud lagi. Ya, ukur baju di badan. Itu Anas bin Malik. Siapa lagi yang banyak anaknya setelah Anas bin Malik? Ayo, siapa sahabat yang banyak anaknya? Siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya, kurang lebih anaknya 40 orang. Ali bin Abi Thalib. Saya nanya lagi. Siapa yang menikah dengan anaknya Ali bin Abi Thalib? Ya, yang bernama Ummu Kulthum, kalau tidak salah. Siapa yang menjadi mantunya Ali bin Abi Thalib dari anaknya perkawinannya dengan Fatimah? Siapa? Pernah dengar nggak? Nggak pernah dengar juga rupanya. Yang jadi mantunya Umar ibn Khattab. Ya, Umar bin Khattab. Kata Umar, aku tidak mau memutuskan nasab ahlul bait. Maka datanglah Umar bin Khattab ke rumahnya Ali bin Abi Thalib mengelamar. Ali, tinggal salah. Udah kakek-kakek, gitu kan? Umar sama Ali jauh usianya, ya kan? Lebih senior siapa Umar sama Ali? Senior Umar. Tapi Masya Allah, berani nih orang sahabat ini, berani melamar anaknya Ali bin Abi Thalib. Dan menikahlah mereka. Menikah. Ya. Subhanallah. Anaknya Ali berapa tadi? Sekitar 40 orang. Apa lagi nih? Tanya. Antum ada yang bisa jawab? Pertanyaannya tadi hadis Rasulullah SAW yang berbunyi tunkahul mar'atu li arba'. Siapa yang bisa teruskan? Siapa yang bisa teruskan? Ini ada. Tunkahul mar'atu li arba'in. Fadal. Ya, di matanya bagaimana? Bunyi matanya. Li Wali Wali dinia. Terus iya, terus apa? Wali dinia fadfar. Enggak apa. Fadfar bidzati din taribat ya ada. Tapi antum udah usaha, fadal nih. Fadal.
Istri yang soleh itu yang bagaimana ya Ustaz? Suka marah-marah apakah termasuk kategori solehah? Ya, orang ada kekurangannya. Orang yang soleh itu bukan berarti dia orang yang sempurna, bukan berarti maksum. Saya tanya, syarat untuk menjadi orang yang soleh itu apa? Nah, apa syaratnya? Angkat tangan, Pak. Dia dapat buku nih. Apa syaratnya? Apa syaratnya? Soleh itu syaratnya apa? Amanu wa amilus shalihat. Apa syaratnya? Antum ngajinya udah berapa tahun ini? Yakin saya udah lama nih ngajinya. Apa syaratnya? Satu apa? Ada dua syarat. Masa nggak ada yang bisa jawab ini? Ini ringan ini. Syarat amal soleh itu dua. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, ittiba. Jawabnya rame-rame gimana nih? Itu kan syaratnya kan? Syaratnya yang pertama ikhlas. Yang kedua ittiba. Tanya lagi, apa ikhlas? Definisinya yang benar dong. Jangan asal ngomong. Definisi yang benar ikhlas itu apa? Saya bantu. Al-qasdul amal lillahi jalla wa ala. Bahasa Indonesianya apa? Apa? Beramal? Itu ihsan. Al-ihsan ya apa? Anta abudallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu ihsan. Ikhlas? Ini Pak. Beribadah semata-mata karena Allah. Ya. Ada definisi yang lebih komprehensif, yang lebih luas. Al-ikhlas tasfiyatul amal bisalihin niyyah an jami'i syawa'ibis syirki. Apa itu artinya? Ikhlas tasfiyatul amal bisalihin niyyah an jami'i syawa'ibis syirki wa ahlihi. Ada tahu? Ikhlas itu memurnikan amal dengan niat yang saleh, niat yang baik dari segala bentuk kesyirikan dan para pelakunya. Ya, itu ikhlas. Tadi al-qasdul amal lillahi jalla wa ala. Amal yang kita kerjakan tertuju pada Allah. Lawan ikhlas apa? Benar. Lawan ikhlas apa? Riya. Riya itu syirik besar apa syirik kecil? Syirik kecil. Ya Pak. Riya itu syirik kecil. Lawan daripada ikhlas itu syirik. Ya, orang yang berbuat syirik dia tidak akan ikhlas. Orang yang ikhlas dia tidak akan berbuat syirik. Riya adalah syirkul asghar. Siapa yang hafal hadisnya? Inni la akhafu ala ummati amma annahum la ya'buduna sanaman wala syamsan wala qamaran
walakinnahum yara'una bi'amalihim. Aku khawatir suatu hal menimpa umatku. Mereka enggak menyembah berhala, enggak menyembah matahari, enggak menyembah bulan, tapi mereka riya terhadap amal mereka. Ya. Jadi orang yang soleh itu bisa saja dia terjadi kepada maksiat, dosa, bisa saja. Kenapa? Karena manusia memang ada saja salah dan dosanya. Kullu bani Adam khata'un wa khair khata'un at-tawwabun. Ya. Wa khair khata'in at-tawwabun. Setiap manusia dia bersalah, dia berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang bersalah, sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya tanya yang terakhir, berapa syarat taubat? Angkat tangan. Berapa syarat taubat? 3. Apa aja, Pak? 1. Tidak mengulangi lagi. 2. Membenci atas perbuatan itu. Menyesali, Pak, bukan benci. Menyesali perbuatan itu. 3. 3. Tidak akan berbuat lagi. Berjanji kepada Allah. 4. Kalau berhubungan dengan manusia, Pak, menyelesaikan persoalannya, ya, menyelesaikan masalahnya. Nih, Pak, hadiahnya tolong. Ada satu sisanya, ini Al-Quran dan kesetaraan gender. Buat saya boleh nggak? Ya. Alhamdulillah. Kecil bukunya, cuma saya tertarik dengan judulnya. Ya, umur perkawinan 14 tahun, jadi suami cuma tabah dan sabar menghadapi istri yang suka marah-marah. Alhamdulillah, mestinya biasanya laki-laki yang suka marah-marah, ini perempuan malah. Ini usahakan kembalikan kepada fitrahnya. Fitrahnya perempuan itu sayang. Fitrahnya perempuan itu sabar, lembut, itu perempuan. Makanya dikatakan feminin. Laki-laki dikatakan maskulin. Iya. Ya, karena fitrahnya begitu perempuan itu. Bagaimana kita berupaya agar istri kita itu kembali pada fitrahnya sebagai wanita yang sayang, yang lembut. Kan disampaikan tadi. Ya. Siapa wanita yang masuk surga itu? Wanita yang penyayang, penyabar. Ya, yang banyak anaknya. Cobalah bagaimana kita berusaha untuk menerapkan kasih sayang itu dalam rumah tangga kita, kepada suami kita, pada anak-anak kita, ya, agar kita dapat meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Saya kira cukup dulu ya. Ya. Mohon maaf, ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Dan saya mohon maaf juga atas keterlambatan kedatangan tadi, karena ada masalah di jalanan, ya. Seharusnya jam 11 sudah sampai di sini, tapi qadarullah ma syaa fa'ala, itu terjadi. Dan saya mohon maaf jika apa yang saya sampaikan tidak berkenan di hati antum semuanya. Yang salah adalah dari saya pribadi dan juga gangguan syaitan tentunya. Yang benar seluruhnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kepadanya lah kita senantiasa menyerahkan diri. Aku qauli hadza subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.